Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Minggu 12 Maret 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Kami bisa menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau ingin baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Terutama Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah jangan mau digeser. Jika kita mendengar kata digeser, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah perpindahan tempat suatu benda atau orang, sehingga ia tidak lagi berada di tempat semula. Istilah Toraja disukei lebih berkonotasi negatif jika berbicara tentang posisi seseorang, apalagi jika menyangkut jabatan. Biasanya ungkapan itu ditujukan kepada orang yang awalnya berada pada posisi atau jabatan yang baik, tetapi digeser ke jabatan yang lebih rendah, apalagi kalau berstatus non-job. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana posisi jemaat di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya status istimewa di mana status tersebut bersumber dari keutamaan Kristus. Dalam ayat 15 sampai 17. Terutama Kristus dijelaskan melampaui seluruh ciptaan, bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, ayat yang ke-16. Lalu ayat 18 sampai 22 memberikan penjelasan tentang hubungan Kristus dengan jemaat, di mana jemaat adalah tubuh dan Kristuslah kepala. Dan ini terjadi melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, yang menjadi pendamaian antara Allah dan manusia, ayat yang ke-23. Menerangkan bahwa status istimewa ini harus dipertahankan, dengan tetap bertekun teguh, tidak goncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Apa yang berpotensi menggeser jemaat Kolose dari pengharapan Injil, yaitu ajaran yang menyesatkan dan praktek-praktek keagamaan yang palsu. Dalam kehidupan kita, banyak hal yang dapat menggeser kita dari pengharapan Injil. Bentuknya bisa saja berbeda-beda dari masa ke masa. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam hubungan Kristus dan jemaat ada pengharapan Injil, sehingga kita hidup di dalamnya. Umat Tuhan jangan pernah membiarkan diri atau mau digeser dari pengharapan Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.